Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Suzuki Hideo, kita panggil saja Juki biar gampang menyebutnya, dan beberapa rekan kerjanya yang sedang mengerjakan beberapa gambar yang akan dijadikan sebagai sebuah komik yang biasa disebut manga. Di sana mereka sempat melihat sebuah berita yang cukup aneh, di mana si pembawa berita awalnya mengatakan bahwa ada seorang wanita yang digigit oleh anjing peliharaannya, tetapi beberapa saat kemudian tiba-tiba si pembawa berita mengatakan bahwa wanita itu tidaklah digigit, melainkan ialah yang menggigit anjing peliharaannya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Yuki baru pulang ke rumah pacarnya yang bernama Teko, ia tampaknya cukup kesal karena Yuki belum bisa mendapatkan pekerjaannya yang layak. Bahkan Yuki selalu saja menumpang di apartemen milik Teko karena Yuki tidak memiliki uang untuk menyewa apartemennya sendiri. Di sana Yuki tampaknya menyimpan sebuah senjata shotgun yang biasa ia gunakan untuk melakukan hobinya, yaitu berburu hewan liar. Bahkan Yuki memiliki lisensi dari senjata tersebut. Yuki yang selama ini selalu bercita-cita demi menjadi mangaka terkenal pun akhirnya mencoba untuk mengirim manga buatannya sendiri, berharap manga buatannya ini dapat diterima oleh mereka. Namun ide yang ada di manga Yuki terlalu biasa saja, sehingga pihak studio lebih memilih mangaka lain yang jauh lebih menarik ketimbang dirinya. Kejadian itu membuat Teko sangat kecewa dan marah padanya. Bahkan Teko juga mengusir Yuki dari rumahnya karena Teko saat ini sudah berumur 34 tahun, sehingga ia membutuhkan seseorang yang bisa menafkahi dirinya, meski Teko sebenarnya masih memiliki perasaan terhadap Yuki. Keesokan harinya saat Yuki kembali bekerja, entah mengapa tiba-tiba beberapa rekannya mulai mengalami demam yang cukup aneh. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Yuki terbangun dari tidurnya, tiba-tiba Teko menelpon sambil mengatakan bahwa dirinya ingin meminta maaf. Tetapi setelah mendengar suaranya, Yuki menyadari bahwa Teko tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Teko, doshita no? Koe, kaze hita? Netsu wa? Keesokan harinya Yuki mendatangi rumah Teko dan mencoba memanggilnya berkali-kali, tak kunjung ada jawaban. Yuki mengintip dan mencoba memanggilnya lagi dari bolong surat, tetapi tiba-tiba Teko menjadi sangat abnormal dan bahkan menyerang Yuki dengan gaya yang aneh. Di tengah perjalanan, Yuki sempat melihat seorang wanita yang bersikap aneh. Bahkan ia melihat banyak sekali pesawat berterbangan meninggalkan kota tersebut. Karena Yuki tak mempunyai tempat tinggal, ia mencoba kembali ke kantornya. Namun sesampainya di sana, Yuki melihat teman-temannya sudah terkapar. Bahkan Yuki juga melihat salah satu rekannya yang mencoba mengalahkan bosnya yang bersikap aneh.
Rekan kerjanya mengatakan bahwa virus aneh ini mengubah seseorang menjadi zombie dan virus itu menyebar melalui gigitan. Namun untungnya ketika Teko menggigit tangan Yuki, ia sudah kehilangan seluruh giginya. Tak lama kemudian Yuki menyadari bahwa rekannya telah digigit oleh zombie. Bahkan rekan wanitanya juga berubah menjadi zombie, yang mana hal itu membuat Yuki sangat ketakutan dan langsung kabur dari sana. Di tengah perjalanan, Yuki juga sempat melihat beberapa orang yang mulai berubah menjadi zombie dan menyerang orang-orang yang ada di sana, hingga kota ini menyebabkan kericuhan dan kekacauan di mana-mana. Saat Yuki hendak masuk ke dalam taksi, tiba-tiba seorang gadis SMA meminta pertolongan padanya dan mereka pun meninggalkan kota itu yang telah menjadi lautan zombie. Setelah berhasil kabur dengan menggunakan taksi, mereka menyadari bahwa virus zombie itu menyebar ke kota-kota lain, tetapi salah satu penumpang telah digigit zombie. Pelan-pelan virus itu mulai menyebar dan inilah yang terjadi. Pak supir yang juga tergigit oleh zombie itu mulai berubah menjadi zombie, sehingga ia pun langsung menancap gas hingga membuat mereka semua mengalami kecelakaan. Meski begitu, mereka masih ditang-tayungan selamat dari kejadian mengerikan itu. Namun karena tak mungkin kembali ke dalam kota lagi, mereka sempat mengecek di internet tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini, dan tampaknya virus zombie itu bernama virus ZKN, yaitu sebuah virus yang bisa mengubah manusia menjadi sangat abnormal alias zombie. Mereka juga mendapat informasi penting di mana ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penyebaran itu akan hilang jika mereka pergi ke tempat yang tinggi seperti puncak Gunung Fuji. Malamnya saat mereka berdua sedang beristirahat di sebuah kuil, si gadis SMA itu mengatakan bahwa dirinya bernama Hiromi, dan Yuki pun juga mengatakan tentang arti dari nama Suzuki Hideo, yang dimana Hideo ini diambil dari kata hero yang berarti pahlawan. 英雄って書いて秀夫。英雄。 Singkat cerita, keesokan harinya ketika Yuki mencoba memperhatikan Hiromi, ia menyadari bahwa ternyata Hiromi memiliki bekas gigitan di lehernya, yang mana hal itu membuat Yuki sangat panik dan langsung menodongkan senjatanya. Melihat hal itu, Hiromi pun akhirnya menceritakan tentang kejadian 2 hari yang lalu, yaitu saat ia tak sengaja digigit oleh bayi tetangganya ketika ia sedang menggendong bayi tersebut. Tampaknya bayi itu telah tertular virus ZKN ini melalui ASI ibunya, sehingga Hiromi pun menyuruh Yuki untuk segera mengakhiri hidupnya karena ia juga telah kehilangan seluruh keluarganya. 殺していいよ。あんまり未練もないし。 Setelah mendengar perkataan itu, Yuki tampaknya tak tega dan pada akhirnya ia pun memutuskan bahwa ia tak akan menembak Hiromi sebelum ia benar-benar berubah menjadi zombie. Mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk pergi menuju ke atas gunung, berharap informasi tadi memang benar adanya. Namun di tengah perjalanan, entah mengapa tiba-tiba Hiromi merasa bahwa dirinya hendak berubah menjadi zombie, sehingga ia pun segera menyuruh Yuki untuk pergi dari sana karena ia tahu bahwa Yuki bukanlah orang yang jahat yang tega membunuh seseorang begitu saja, sehingga melihat Hiromi yang mulai berubah, Yuki akhirnya terpaksa meninggalkan Hiromi dan melihat seseorang warlock yang berjalan sendirian, dan tiba-tiba
ありがとう。じゃあ、失礼します。 Setelah memperhatikannya cukup lama, tampaknya Hiromi tidak berubah menjadi zombie sepenuhnya, sehingga Yuki memutuskan untuk membawa Hiromi. Dan setelah berminggu-minggu lamanya di dalam hutan, Yuki akhirnya melihat troli dan memutuskan mencari mall terdekat yang ada di sana. Singkat cerita, saat ia sudah tiba di mall tersebut, terlihat bahwa mall itu saat ini sudah menjadi sangat berantakan. Namun anehnya lagi adalah, entah mengapa di sana tak ada zombie sama sekali. Merasa cukup aman, Yuki pun mencoba memasuki salah satu toko dan mengambil beberapa pakaian. Tetapi ketika ia hendak pergi, tiba-tiba いらっしゃいませ。 berhasil diselamatkan oleh seorang wanita bernama Yabu serta beberapa rekannya yang saat itu sedang mencari persediaan makanan, di mana ketika para zombie mulai berdatangan, Yabu dan orang-orang itu pun menyuruh Yuki untuk mengikutinya karena mereka akan menerobos para zombie tersebut dan kembali ke tempat perlindungan. Ternyata kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Yura. Ia berhasil menyelamatkan semua orang dengan cara bertahan hidup di atas gedung, dan untuk menyuplai makanan, mereka secara bergantian pergi ke beberapa toko yang ada di dekat sana, seperti yang dilakukan oleh Yabu dan yang lain sebelumnya. Yura lalu menyuruh seorang pria bernama Abe untuk mempersiapkan perlengkapan tidur untuk Yuki. Yuki seketika tertarik dengan jam tangan milik Abe, di mana Abe langsung membawakan jamnya dan menyuruh Yuki untuk mengambil jam-jam Rolex-nya. Hai, dozo. Singkat cerita, keesokan harinya setelah Yuki selesai merapikan barangnya, Yuki pun menyuruh Hiromi untuk tidak melepas tutup matanya agar orang-orang tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi virus ZKN ini. わかるの、ひろみちゃん。 Di sana Yuki sempat melihat salah satu zombie yang bersikap sangat aneh, di mana Abe pun mengatakan bahwa ada kemungkinan jika zombie itu dulunya merupakan seorang atlet di bidang olahraga lompat tinggi. Abe juga mengatakan bahwa zombie-zombie itu mampu mengingat beberapa kenangan di masa lalunya, yang mana hal itu membuat beberapa di antara mereka sering melakukan kebiasaan sehari-harinya. Tak lama kemudian, saat Yura memanggil beberapa orang termasuk Yuki, Yura mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang adanya gudang makanan yang bisa mensuplai kebutuhan makanan mereka hingga 6 bulan ke depan. 生きるためには行くしかない。それで、私は何をすればいいですか？ Yura meminta Yuki untuk memberikan senjata miliknya agar mereka bisa memasuki gudang makanan dengan sangat mudah, tapi sayangnya Yuki tak bisa memberikan senjatanya begitu saja karena hal itu merupakan hal yang ilegal. いや、人に貸すことが禁じられてまして、誰に？法律で。ここの法律は僕です。死んじゃいますよ。人質。可愛い女子高生。 Mendengar perkataannya, Yuki pun bergegas menghampiri Hiromi, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Hiromi mulai mengeluarkan kekuatannya yang mampu melemparkan seseorang dengan mudah. ひろみちゃん、やめて！ Dan saat penutup mata Hiromi lepas, Yura dan yang lain akhirnya tahu bahwa ternyata Hiromi telah terinfeksi virus ZKN, dan inilah yang terjadi.
Saat Yura hendak mengambil senjata itu, entah mengapa salah satu anak buahnya, ya bernama kita panggil saja Rijal, justru kesal dengan perbuatan Yura yang selama ini selalu bersikap arogan sehingga ia mengambil alih kepemimpinan ini. いつまでも高みの見物できると思うなよ。 Di sisi lain, ketika Yuki yang sudah babak belur hendak kembali ke tenda, Yabu mengatakan bahwa ternyata Hiromi masih hidup karena tembakan itu tidak sampai mengenai otaknya, di mana Yabu ini merupakan seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit. Ia menyesali dirinya yang telah meninggalkan pasien-pasien di rumah sakit demi keselamatannya sendiri dan ingin menebus dosanya dengan cara mengurus Hiromi. Dan selain itu, Yabu juga mengatakan bahwa Hiromi berbeda dengan para zombie lain, yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan bahwa Hiromi bisa menjadi kunci untuk menciptakan vaksin bagi virus tersebut. ひろみちゃん、よろしくお願いします。 Singkat cerita, setelah mereka semua selesai mempersiapkan senjatanya, Rijal menyuruh Yura untuk memimpin di depan sementara para wanita berusaha memancing para zombie agar mereka tidak menghalangi perjalanan Rijal dan yang lainnya. Sesampainya di tempat tujuan, mereka sempat kebingungan karena seluruh listrik yang ada di dalam gedung itu telah padam. Namun entah kenapa tiba-tiba listriknya mulai menyala lagi, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan gudang yang penuh dengan makanan tersebut. Saat mereka semua sedang asik mengambil persediaan makanan, tiba-tiba terdengar suara musik yang membuat para zombie mulai berdatangan, dan inilah yang terjadi. Melihat hal itu, Rijal dan yang lain pun mencoba melawan para zombie tersebut dengan senjata yang mereka miliki. Tetapi hal itu tampaknya sia-sia karena para zombie yang ada di sana menjadi semakin banyak setelah mendengar suara musik dan tembakan tadi. Dan Anda mungkin akan dibuat terkejut saat mengetahui orang yang sebelumnya menyalakan lampu dan musik itu adalah Yura sendiri, karena ia sangat kesal dengan perbuatan Rijal yang tak mau mematuhi semua perintahnya. Bahkan ia mulai menaikkan volume musik dan membuat para zombie yang ada di luar gedung mulai bergerak masuk ke dalam gedung. Tetapi entah kenapa zombie yang suka lompat ini justru bergerak ke arah lain. Tak butuh waktu lama, zombie itu pun mulai menghabisi orang-orang yang ada di sana hingga hanya menyisakan Yabu dan Hiromi saja yang saat itu berhasil bersembunyi di belakang tenda. Di sisi lain, ketika Yuki sedang bersembunyi dari kejaran para zombie di dalam sebuah lemari, ia mendengar suara Yabu yang mencoba meminta pertolongan melalui walkie-talkie miliknya. Meski ia sangat ketakutan, Yuki berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya mampu menjadi seorang pahlawan seperti namanya itu. Beruntung Yuki telah melapisi seluruh tangannya dengan menggunakan jam tangan yang sebelumnya diberikan oleh Abe, sehingga ia berhasil selamat dari gigitan zombie tersebut. Dengan bermodalkan senjata air, Yuki berusaha kabur dari kepungan para zombie yang ada di sana, dan setelah berjalan cukup jauh, Yuki akhirnya berhasil menemukan shotgun miliknya yang telah ditinggalkan oleh Rijal sebelumnya. Sementara itu, saat Yabu mencoba kabur dari atap gedung sambil menggendong Hiromi, ia tak sengaja bertemu dengan Yura yang saat itu sedang mencari sebuah mobil. Berharap bisa kabur dari sana, Yura mengajak Yabu untuk pergi dengan menggunakan mobil dan meninggalkan rekan-rekannya. Namun tanpa disadari, ternyata Yura telah tergigit oleh zombie, dan inilah yang terjadi.
目が見えないよ。Tak lama kemudian tiba-tiba Rijal yang ternyata masih hidup menghampiri mereka, dan saat mereka hendak kabur dari arah luar, Abe yang ternyata masih hidup juga menghampiri mereka sambil membawa kerumunan zombie yang selama ini mengejar dirinya. Tanpa berlama-lama mereka pun segera kabur ke arah lain untuk menghindari kejaran zombie tersebut. Tetapi sayangnya mereka terkepung oleh para zombie, yang mana hal itu membuat Yuki tak punya pilihan lain selain melawan seluruh zombie itu dengan menggunakan senjata miliknya yang hanya memiliki 96 peluru saja. 残り96発であれだけ倒します。秀夫くん、 Sebelum melakukan aksinya, Hiromi sempat menyemangati Yuki, yang mana hal itu membuat Yuki semakin percaya diri. Namun karena para zombie itu semakin berdatangan, Yabu, Rijal, dan Abe pun akhirnya memutuskan untuk membantu Yuki untuk menghabisi para zombie, dan inilah yang terjadi. Perlahan-lahan mereka berempat mulai mengurangi jumlah para zombie tersebut. Namun sayangnya Rijal dikepung oleh beberapa zombie yang langsung menggigitnya, sehingga Rijal pun menyuruh Yuki untuk segera menembak ke arah dirinya. Selain Rijal, Abe juga sempat tergigit oleh salah satu zombie, yang ternyata zombie itu adalah istrinya sendiri. Dan setelah Abe berhasil mengalahkan zombie istrinya, ia pun langsung mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, setelah bertarung cukup lama, mereka berdua mulai merasa kelelahan, sehingga Yuki tak punya pilihan lain selain mencopot seluruh jam tangan miliknya agar ia bisa menembaki para zombie itu dengan sangat mudah. Baru saja nyenghap setelah mereka berhasil menumbangkan seluruh zombie, tanpa mereka sadari ternyata zombie pelompat itu masih hidup dan mencoba menyerang mereka, yang mana hal itu membuat Yuki kesulitan dengan gerak-geriknya yang sangat lincah, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya Yuki berhasil mengalahkan zombie abnormal tersebut, dan dengan begitu Yuki berhasil mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi seorang pahlawan layaknya Superman. Super dedek weh lah.
Mereka bertiga kemudian pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil, dan saat di tengah perjalanan, Yabu mengatakan pada Juki bahwa nama aslinya bukanlah Yabu melainkan Sugumi Oda, dan pada akhirnya Juki dan Yabu berencana membawa Hiromi bersama-sama menuju ke suatu tempat yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup dari serangan para zombie. 私小田つぐみ本当の名前案外可愛らしい。うるせえな。 Tamat ending yang sangat memuaskan.